Hujan deras mengguyur kota, menciptakan suasana yang sejuk dan lembab. Di dalam rumah sakit, Dr. Liana, seorang dokter muda yang cantik dan berbakat, sedang menyelesaikan shift panjangnya. Dengan rambutnya yang terikat rapi dan seragam putih yang bersih, ia terlihat profesional. Tetapi di balik senyumnya yang ramah, ada kelelahan yang mendalam. Liana telah menghabiskan lebih dari 12 jam merawat pasien, dan saat ini, ia hanya ingin pulang ke rumah untuk beristirahat. Setelah menyelesaikan laporan terakhirnya, Liana melangkah keluar dari rumah sakit. Suara hujan yang deras dan aroma tanah basah menyambutnya. Ia menatap langit kelabu yang dipenuhi awan, merasakan tetesan air yang dingin menyentuh kulitnya. Dengan cepat, ia membuka payung dan melangkah menuju halte taksi. Namun, saat ia menunggu, tak satu pun taksi yang tampak. Hujan yang lebat membuat banyak pengemudi enggan keluar. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Liana mulai merasa putus asa. Ia memeriksa ponselnya, berharap ada teman yang bisa menjemputnya, tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh, berharap menemukan taksi yang kosong. Saat ia melangkah, tiba-tiba sebuah taksi kuning berhenti di sampingnya. Jendela mobil terbuka, dan seorang pria dengan senyum hangat muncul. "Mau tumpangan, Nona?" tanyanya dengan suara lembut. Liana melihat ke arah pengemudi, dan meskipun basah kuyup, senyumnya membuatnya merasa nyaman. "Ya, tolong," jawab Liana, merasa lega. Ia segera masuk ke dalam taksi, mengucapkan terima kasih kepada pengemudi yang tampak ramah itu. "Saya Dr. Liana," katanya sambil mengatur payungnya di samping kursi. "Senang bertemu dengan Anda, Dr. Liana." "Nama saya Andre," jawabnya sambil menyalakan mesin. "Kemana kita pergi?" "Ke Jalan Sukhumvit, terima kasih," jawab Liana, merasa sedikit lebih tenang. Andre mengangguk dan mulai mengemudikan taksi, menghindari genangan air di jalan. Di dalam taksi, suasana terasa hangat meskipun hujan di luar. Liana memperhatikan Andre, seorang pria dengan wajah yang tampan dan senyum yang tulus. Ia mengenakan kaos sederhana dan jaket, tampak nyaman dalam kesederhanaan. Liana merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Andre, sesuatu yang membuatnya merasa aman. "Anda bekerja di rumah sakit?" tanya Andre, memecah keheningan. "Ya, saya dokter di rumah sakit ini," jawab Liana, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Saya baru saja menyelesaikan shift." "Wow, pasti melelahkan," kata Andre dengan nada empati. "Saya sering mendengar cerita tentang betapa sulitnya pekerjaan di bidang medis." Liana tersenyum, merasa dihargai. "Iya, kadang-kadang bisa sangat menegangkan. Tapi saya mencintai pekerjaan saya. Membantu orang adalah hal yang paling memuaskan." Andre mengangguk, dan mereka melanjutkan percakapan. Liana merasa nyaman berbicara dengan Andre, yang tampaknya memiliki pandangan hidup yang sederhana namun bijaksana. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Liana menemukan dirinya tertarik pada cara Andre melihat dunia. "Jadi, apa yang membuat Anda memilih menjadi supir taksi?" tanya Liana, ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. "Sejujurnya, saya suka bertemu orang-orang baru," jawab Andre. "Setiap penumpang memiliki cerita yang berbeda, dan saya senang mendengarkan mereka. Selain itu, saya bisa mengatur waktu saya sendiri." Liana terkesan. "Itu luar biasa. Saya kadang-kadang merasa terjebak dalam rutinitas saya. Rasanya seperti saya tidak memiliki waktu untuk diri sendiri." Andre menatapnya dengan penuh perhatian. "Kadang-kadang kita perlu menemukan cara untuk menikmati hidup, meskipun dalam kesibukan. Apa yang Anda lakukan untuk bersantai?" Liana berpikir sejenak. "Saya suka membaca dan berjalan-jalan di taman. Tapi akhir-akhir ini, saya jarang punya waktu untuk itu." Mereka terus berbicara, dan Liana merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Andre memiliki cara yang unik untuk membuatnya merasa nyaman, dan Liana mulai membuka diri tentang kehidupannya. Ia menceritakan tentang tekanan yang ia hadapi di rumah sakit, harapan keluarganya, dan rasa kesepian yang sering menyelimutinya. "Kadang-kadang, saya merasa seperti saya harus menjadi sempurna di depan orang lain," ungkap Liana, suaranya sedikit bergetar. "Tapi di dalam hati, saya merasa sangat lelah." Andre mendengarkan dengan seksama, tidak menginterupsi. "Anda tidak perlu sempurna,"
Dokter Liana. Setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri. Yang penting adalah Anda tetap setia pada diri sendiri. Liana terkejut dengan kebijaksanaan Andre. Ia merasa terhubung dengan pria ini lebih dari yang ia duga. Saat taksi melaju melalui jalanan yang basah, Liana merasakan kehangatan yang tidak biasa di dalam hatinya. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan itu membuatnya merasa sedikit cemas. Akhirnya, taksi berhenti di depan gedung apartemennya. Liana mengeluarkan dompetnya, tetapi Andre mengangkat tangannya. Tidak perlu, Nona. Ini adalah tumpangan saya untuk Anda. Saya hanya ingin memastikan Anda sampai dengan selamat. Liana terkejut dan merasa terharu. Tapi, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan itu. Ini tidak adil. Andre tersenyum. Kadang-kadang, kita hanya perlu melakukan hal-hal baik tanpa mengharapkan imbalan. Anda sudah bekerja keras, dan saya senang bisa membantu. Liana merasa tergerak oleh kebaikan hati Andre. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Anda benar-benar baik hati, Andre. Saya sangat menghargainya. Sebelum keluar, Liana meraih kartu namanya dan memberikannya kepada Andre. Jika Anda ingin, kita bisa bertemu lagi. Mungkin untuk secangkir kopi. Andre menerima kartu itu dengan senyuman lebar. Saya akan sangat senang. Terima kasih, Dokter Liana. Saat Liana melangkah keluar dari taksi, ia menatap ke arah Andre yang tersenyum. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal Andre lebih jauh. Saat taksi itu melaju menjauh, Liana berdiri di sana, merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Dengan langkah ringan, Liana memasuki gedung apartemennya, tetapi pikirannya masih terjebak dalam percakapan mereka. Ia merasa seolah-olah ada cahaya baru yang menyinari hidupnya, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana pertemuan ini akan membawanya. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, Liana tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Andre dari pikirannya. Setiap kali ia berada di rumah sakit, kesibukan dan tekanan pekerjaan seolah menghilang sejenak ketika ia memikirkan senyum hangat dan kata-kata bijak yang diucapkan Andre. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Ada koneksi yang dalam dan tulus. Suatu sore, setelah menyelesaikan shift yang melelahkan, Liana memutuskan untuk menghubungi Andre. Dengan sedikit keraguan, ia membuka kontak di ponselnya dan mengirim pesan singkat. Hai, Andre. Ini Liana. Apakah Anda ingin bertemu untuk kopi? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang cerita Anda. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Hai, Liana. Tentu saja, saya akan sangat senang. Kapan dan di mana? Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak tidak jauh dari rumah sakit. Kafe itu dikenal dengan suasananya yang hangat dan nyaman, tempat yang sempurna untuk berbagi cerita. Liana merasa bersemangat dan sedikit gugup saat ia bersiap-siap untuk pergi. Ia memilih gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri, dan saat ia melihat bayangannya di cermin, ia tersenyum. Setibanya di kafe, Liana melihat Andre sudah menunggu di meja dekat jendela. Ia mengenakan kaos hitam dan jeans, tampak santai namun tetap menarik. Saat Andre melihatnya, senyumnya merekah, dan Liana merasakan jantungnya berdebar. Selamat datang, Dokter Liana. Sapa Andre dengan nada ceria. Saya sudah memesan kopi untuk kita. Terima kasih, Andre. Anda benar-benar tidak perlu repot-repot. Jawab Liana sambil duduk di hadapannya. Mereka mulai berbincang, dan Liana merasa suasana semakin akrab. Andre menceritakan tentang kehidupannya sebagai supir taksi, bagaimana ia menikmati kebebasan yang didapat dari pekerjaannya, dan berbagai pengalaman menarik yang ia alami dengan penumpangnya. Liana mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa mendengar cerita-cerita lucu dan aneh yang Andre sampaikan. Suatu kali, saya mengantar seorang penumpang yang sangat marah karena terlambat ke bandara. Dia terus mengomel sepanjang perjalanan. Tapi ketika kami sampai, dia tiba-tiba tersenyum dan memberi saya tip besar. Ternyata, dia sangat berterima kasih karena saya berhasil mengantarnya tepat waktu. Cerita Andre, matanya berbinar saat mengenang momen itu. Liana tertawa, merasakan kehangatan dalam cerita-cerita Andre. Itu luar biasa. Anda pasti memiliki banyak cerita menarik. Ya, setiap hari adalah petualangan baru.
Tapi saya juga suka mendengarkan cerita orang lain. Setiap orang memiliki kisah yang unik, jawab Andre, menatap Liana dengan penuh perhatian. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Liana merasa semakin nyaman. Ia mulai berbagi tentang kehidupannya sebagai dokter, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana ia sering merasa tertekan dengan ekspektasi yang tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Saya sering merasa seperti saya harus menjadi sempurna di depan pasien dan rekan-rekan saya. Kadang-kadang, saya merasa sangat lelah, ungkap Liana, suaranya sedikit bergetar. Andre mengangguk, memahami perasaannya. Itu wajar. Kita semua memiliki tekanan dalam hidup. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Anda tidak perlu merasa sendirian dalam hal ini. Liana terkesan dengan cara Andre mendengarkan dan memberikan dukungan. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar peduli dan memahami beban yang ia bawa. Dalam momen itu, Liana menyadari bahwa ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Andre. Saat mereka melanjutkan percakapan, Liana tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana Andre memperhatikan setiap detail saat ia berbicara. Tatapan matanya yang hangat dan senyumnya yang tulus membuat Liana merasa dihargai. Ia merasa ada keintiman yang tumbuh di antara mereka, meskipun mereka baru saja bertemu beberapa kali. Setelah beberapa cangkir kopi dan banyak tawa, Liana dan Andre memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Hujan telah reda, dan udara segar menyambut mereka. Mereka berjalan berdampingan, berbagi cerita dan tawa, merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Jadi, apa yang Anda lakukan di waktu luang? Tanya Andre, ingin tahu lebih banyak tentang Liana. Saya suka membaca dan berjalan-jalan di taman. Tapi akhir-akhir ini, saya jarang punya waktu untuk itu. Jawab Liana, sedikit menyesal. Bagaimana jika kita pergi ke taman akhir pekan ini? Saya bisa menunjukkan beberapa tempat yang indah. Usul Andre dengan semangat. Liana merasa terkejut dan senang dengan tawaran itu. Itu terdengar menyenangkan. Saya akan sangat senang. Mereka melanjutkan percakapan, dan Liana merasa semakin terhubung dengan Andre. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Ia menyadari bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Liana adalah seorang dokter yang dihormati, sementara Andre adalah seorang supir taksi yang hidup sederhana. Meskipun demikian, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Saat mereka kembali ke kafe, Liana merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Terima kasih untuk hari ini, Andre. Saya sangat menikmati waktu kita bersama. Ucapnya tulus. Saya juga, Liana. Ini adalah salah satu hari terbaik saya. Jawab Andre, senyumnya tidak pernah pudar. Mereka saling bertukar nomor telepon dan berjanji untuk bertemu lagi. Saat Liana melangkah pergi, ia merasa ada sesuatu yang baru dan menyenangkan dalam hidupnya. Ia tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa mereka, tetapi ia merasa bersemangat untuk menjelajahi kemungkinan itu. Di malam hari, saat Liana berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa bingung, tetapi juga bahagia. Andre adalah sosok yang berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Ia memiliki cara yang unik untuk membuat Liana merasa nyaman dan diterima. Namun, di sisi lain, Liana juga merasakan ketakutan. Bagaimana jika keluarganya tidak menerima Andre? Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya menganggap hubungan ini tidak pantas? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan keraguan itu menghalangi perasaannya. Hari-hari berlalu, dan Liana semakin sering memikirkan Andre. Ia merasa bersemangat setiap kali menerima pesan darinya. Mereka mulai saling berbagi lebih banyak tentang kehidupan masing-masing, dan Liana merasa semakin dekat dengan Andre. Suatu sore, saat Liana sedang bersiap-siap untuk pergi ke taman seperti yang mereka rencanakan, ia merasa sedikit gugup. Ia ingin tampil baik di depan Andre, tetapi ia juga ingin menjadi dirinya sendiri. Dengan gaun sederhana dan senyum di wajahnya, Liana melangkah keluar dari apartemennya, merasakan semangat baru dalam hatinya. Saat ia tiba di taman, Andre sudah menunggu di sana, tampak santai dengan kaos dan celana pendek. Hai, Liana. Anda terlihat cantik. Ucapnya dengan tulus. Terima kasih, Andre. Anda juga terlihat baik. Balas Liana, merasa senang dengan pujian itu. Mereka mulai menjelajahi taman, berbicara tentang berbagai hal,
dan menikmati kebersamaan. Liana merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka berjalan, Andre tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, saya sering duduk dan merenung. Rasanya damai sekali, kata Andre, matanya berbinar. Liana mengikuti arah pandangnya dan melihat pohon besar yang rindang. Mari kita duduk di sana, usulnya. Mereka duduk di bawah pohon, dan Liana merasakan angin sepa-sepo yang menyegarkan. Andre mulai bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang sederhana, dan bagaimana ia belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup. Liana mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saat matahari mulai terbenam, Liana dan Andre duduk bersebelahan, berbagi cerita dan tawa. Liana merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya dengan baik. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada Andre, tetapi juga merasa nyaman dan aman bersamanya. Namun, di dalam hatinya, keraguan masih ada. Liana tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, dan ia tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. Tetapi saat ia melihat ke dalam mata Andre, ia merasa ada harapan. Mungkin, hanya mungkin, cinta bisa mengatasi semua perbedaan itu. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Liana dan Andre semakin mendalam. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, dan Liana merasa seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang terus menghantuinya. Liana tahu bahwa keluarganya mungkin tidak akan menerima Andre, dan ia merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Suatu sore, setelah menyelesaikan shift di rumah sakit, Liana duduk di bangku taman tempat mereka sering bertemu. Ia merenungkan perasaannya, berusaha mencari jawaban atas keraguannya. Saat ia menatap langit yang mulai gelap, ponselnya bergetar. Pesan dari Andre muncul di layar. "Hai, Liana. Apakah kita bisa bertemu malam ini? Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Jantung Liana berdebar. Ia merasa campur aduk antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. "Tentu, Andre. Di mana kita bertemu?" balasnya. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe tempat pertama kali mereka berbincang. Saat Liana tiba, Andre sudah menunggu di meja yang sama. Wajahnya tampak serius, dan Liana merasakan ketegangan di udara. "Hai, Liana," sapanya, tetapi nada suaranya berbeda dari biasanya. "Hai, Andre. Ada apa? Anda terlihat khawatir," tanya Liana, merasakan kecemasan di dalam hatinya. Andre menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin berbicara tentang kita," katanya, menatap Liana dengan serius. "Saya tahu kita berasal dari dua dunia yang berbeda, dan saya tidak ingin membuat Anda merasa tertekan." Liana merasa jantungnya berdegup kencang. "Saya juga berpikir tentang itu, Andre. Saya khawatir tentang apa yang akan dikatakan keluarga saya. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk saya, dan saya tidak ingin mengecewakan mereka." Andre mengangguk, memahami perasaan Liana. "Saya mengerti. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak ingin mengubah siapapun. Saya hanya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain." Liana merasa terharu mendengar kata-kata Andre. Ia tahu bahwa Andre tulus, tetapi keraguan masih menghantuinya. "Saya merasa terjebak, Andre. Di satu sisi, saya merasa bahagia bersamamu, tetapi di sisi lain, saya takut akan reaksi orang-orang di sekitarku." Andre menatapnya dengan lembut. "Liana, cinta tidak selalu mudah. Kita harus berani menghadapi tantangan ini bersama. Jika kita saling mencintai, kita bisa melewati semua rintangan." Liana merasa tergerak oleh keyakinan Andre. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua perbedaan. "Saya ingin berjuang untuk kita, Andre. Tapi saya juga perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Andre mengangguk, menghormati keputusan Liana. "Saya akan memberi Anda waktu. Tapi ingat, saya di sini untuk Anda. Kita bisa menghadapi ini bersama." Setelah pertemuan itu, Liana merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan keluarganya tentang Andre. Meskipun ia merasa cemas, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian,
Liana mengundang keluarganya untuk makan malam di apartemennya. Ia merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat keluarganya tiba, Liana berusaha untuk tetap tenang. Mereka berbincang-bincang, tetapi Liana merasa ada ketegangan di udara. Setelah makan malam, Liana memutuskan untuk berbicara. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian, katanya, suaranya bergetar. Saya telah bertemu seseorang yang sangat berarti bagi saya. Keluarganya menatapnya dengan penuh perhatian. Siapa dia? Tanya ibunya, penasaran. Namanya Andre. Dia seorang supir taksi, jawab Liana, merasakan jantungnya berdebar. Keluarganya terdiam sejenak, dan Liana bisa merasakan ketegangan meningkat. Liana, kamu tahu bahwa kami ingin yang terbaik untukmu, kata ayahnya. Tapi, seorang supir taksi? Apakah kamu yakin ini adalah pilihan yang tepat? Liana merasa hatinya tertekan. Dia adalah orang yang baik, dan dia membuat saya merasa bahagia. Saya tidak ingin menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Ibunya menggelengkan kepala. Kami hanya khawatir tentang masa depanmu. Kamu telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Kami ingin kamu bersama seseorang yang sepadan. Liana merasa marah dan sedih. Tapi saya tidak ingin hidup hanya untuk memenuhi harapan kalian. Saya ingin bahagia dengan pilihan saya sendiri. Keluarganya terdiam, dan Liana bisa melihat bahwa mereka tidak sepenuhnya setuju. Namun, ia merasa bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya. Saya mencintai Andre, dan saya ingin kalian memberi dia kesempatan. Setelah percakapan yang tegang itu, Liana merasa lelah. Ia tahu bahwa keluarganya mencintainya, tetapi mereka tidak bisa memahami perasaannya. Ia merasa bingung dan putus asa, tetapi ia juga merasa lebih kuat karena telah berbicara. Beberapa hari kemudian, Liana bertemu dengan Andre di taman. Ia merasa cemas dan ingin berbagi apa yang terjadi. Saya sudah berbicara dengan keluarga saya tentang kita, katanya, suaranya bergetar. Andre menatapnya dengan penuh perhatian. Bagaimana reaksi mereka? Mereka tidak setuju. Mereka khawatir tentang masa depan saya dan merasa bahwa kamu tidak sepadan, jawab Liana, merasa air mata menggenang di matanya. Andre menghela napas, tetapi ia tetap tenang. Saya mengerti. Ini tidak mudah, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk memilih antara saya dan keluarga Anda. Liana merasa terharu. Saya tidak ingin memilih, Andre. Saya ingin kita bisa bersama. Tetapi saya juga ingin keluarga saya menerima kita. Andre mengangguk, memahami perasaannya. Kita bisa memberi mereka waktu. Cinta tidak selalu mudah, tetapi jika kita saling mendukung, kita bisa melewati ini. Liana merasa terinspirasi oleh keyakinan Andre. Ia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk cinta mereka. Saya ingin berjuang untuk kita, Andre. Saya tidak ingin menyerah. Mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan kekuatan dalam kebersamaan mereka. Liana tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa siap untuk menghadapi tantangan itu. Hari-hari berlalu, dan Liana dan Andre terus bertemu, saling mendukung satu sama lain. Mereka berbagi momen-momen kecil yang indah, dari berjalan-jalan di taman hingga menikmati kopi di kafe. Setiap pertemuan membuat mereka semakin dekat, dan Liana merasa semakin yakin dengan perasaannya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Andre tiba-tiba berkata, Liana, saya ingin Anda tahu bahwa saya mencintai Anda. Saya ingin kita bisa bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Liana merasa hatinya berdebar. Saya juga mencintaimu, Andre. Saya ingin kita bisa melewati semua ini bersama. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Liana merasa bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala rintangan. Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Akhirnya, Liana memutuskan untuk mengundang keluarganya untuk bertemu dengan Andre. Ia ingin mereka melihat betapa baiknya Andre dan bagaimana ia membuatnya bahagia. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Saat hari pertemuan tiba, Liana merasa gugup. Ia berharap keluarganya bisa melihat apa yang ia lihat dalam diri Andre. Ketika Andre tiba, Liana memperkenalkannya kepada keluarganya dengan penuh harapan. Ini Andre,
katanya, suaranya bergetar. Dia adalah orang yang saya cintai. Keluarganya menatap Andre dengan skeptis, tetapi Andre tetap tenang. Ia memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan sopan. Liana bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia berharap bahwa keluarganya bisa melihat kebaikan dalam diri Andre. Setelah beberapa percakapan, Liana melihat bahwa keluarganya mulai melunak. Mereka mulai mendengarkan cerita Andre tentang kehidupannya dan bagaimana ia menghargai setiap momen. Liana merasa harapan tumbuh di dalam hatinya. Akhirnya, setelah beberapa jam berbincang, keluarganya mulai menerima Andre. Mereka melihat betapa tulusnya Andre dan bagaimana ia membuat Liana bahagia. Meskipun masih ada keraguan, Liana merasa lega karena keluarganya mulai membuka hati. Saat pertemuan berakhir, Liana merasa bahagia. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia merasa yakin bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. Dengan senyuman di wajahnya, Liana menggenggam tangan Andre, merasakan kekuatan dalam kebersamaan mereka. Mereka berjalan keluar dari rumah, dan Liana merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka bersinar lebih cerah. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah sendirian. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, dan Liana merasa siap untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan dan cinta.